Set the mic on. Halo teman-teman Stimata Podcast. Kita hari ini mau bahas dampaknya si COVID-19 buat mahasiswa-mahasiswa di Stimata Malang yang sekarang lagi study from home. Oke, kita bakal ditemenin sama 4 orang nanti. Satu adalah mahasiswa Stimata yang kebetulan adalah seorang pegawai negeri mendapatkan tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya di Stimata Malang. Yang kedua, beliau adalah seorang pemilik dari UMKM yang sekarang bisnisnya cukup terdampak dari COVID-19 itu sendiri. Berikutnya ada dua orang lagi ini adalah mahasiswa Stimata. Satu adalah mahasiswa semester 8, terus yang satu adalah mahasiswa semester 6, di mana mereka punya kesibukan masing-masing. Yang satu sibuk ngurusin skripsi dan sidang-sidang. Berikutnya ada si mahasiswa semester 6 ini yang punya kesibukan di luar, yaitu dia itu seorang santri di pondok pesantren. Oke, kita let's start aja ya. Biar gak lama-lama, kita let's start ke pin. Dari Santoso kali ya? Gimana kegiatannya di rumah selama masa pandemi ini? Agak terganggu mungkin, atau ada kesulitan-kesulitan apa begitu? Mungkin bisa disampaikan? Kegiatannya apa saja? Ya, kalau di rumah sih palingan juga sibuk kuliah, dagang, bantuin orang tua, dan pekerjaan rumah yang lain sih, gitu aja. Kalau Mbak Vivinya gimana? Kalau aku sih kebanyakan kesulitan karena banyakan tugasnya gitu. Kita mesti kuliah mata kuliah lain, tapi ada tugas yang mesti kita selesaikan gitu. Tugasnya numpuk gitu ya. Kalau Mbak Vivi gimana? Kalau dari saya sih sebenarnya nggak ada kendala ya, soalnya kuliahnya cuma tinggal satu mata kuliah aja. Cuma tinggal Oh satu. gitu ya, semester akhir gitu ya Mbak Vivi ya? Iya, cuma kendalanya itu di gitu. bagian pengerjaan tugas akhirnya itu skripsi. Jadi kita kan revisinya revisi. Maaf, maksud saya kita bimbingannya itu lewat online juga. Jadi ya sama juga, kendalanya juga kadang koneksi. Juga yang lebih sulit lagi itu kita ngubungi dosennya itu lama gitu kan. Kayak gitu. Oh jadi Mbak Vivinya konsultasi tugas akhirnya pun online gitu? Iya, kita semua online. Jadi kita nungguin balasan dari orangnya. Biasanya sih kita ngechatnya hari ini gitu ya, tapi masih belum dibalas. Kita nungguin sampai lama gitu belum dibalas-balas gitu. Jadi susahnya ya di bagian itunya. Berarti kesibukan selama ini cuman tugas akhir aja ya? Iya. Oh gitu. Syukurlah cuman satu mata kuliah. Kalau Mas Dedenya? Kalau saya sendiri sih. Halo Mas Dede. Iya, halo Kak Jen. Kalau saya sendiri sih karena pandemi ini ngerasa keganggu sih sebenarnya. Iya, halo. Dari segi waktu sama megang device itu jarang juga ya. Kalau siang sebenarnya, makanya jarang ikut kuliah juga akhirnya. Oh gitu. Berarti ada kegiatan lain ya selain kuliah? Walaupun Ya, pandemi ada. kayak gini tetap ada kegiatan lain ya? Tetap ada. Kerjaan gitu ya? Oh gitu. Syukurlah. Berarti masih punya penghasilan gitu kan dibanding kita yang lain? Masih bisa beli kopi kok. Beli rokok. Oh gitu. Kalau beli rokok juga bisa kan? Masih bisa juga beli rokok. Masih kajian. Kalau Mas Nusran? Ya mungkin dari dampak dari pandemi ini di samping. Ya kalau Mas Nusrannya gimana? Iya Kak Jenny. Di samping yang kita terganggu kuliahnya, soalnya gimana ya, kalau kuliah daring, kuliah online itu kurang ada semangat belajarnya gitu menurut saya. Jadi biasanya di kelas kan kalau mau males-malesan kan ada yang support, ada yang semangatin gitu teman-teman semua. Tapi kalau udah di rumah, di kamar males, udah buka laptop terakhir-terakhiran,
banyak tugas ya males kan itu. Tapi itu juga kan kebetulan kemarin saya juga masih di pesantren, jadi bagi waktu juga susah. Soalnya habis subuh itu langsung ada pengajian sampai agak siang. Terus habis duhur juga ada pengajian. Habis asar ada pengajian. Habis sholat tarawih juga ada pengajian juga. Jadi kayak bagi waktunya aja yang kesulitan gitu. Padat banget ya berarti sampai segitunya loh. Padat banget. Itu pun banyak yang masih terlewat. Makanya itu kan biasanya mulai pengajian jam 6 pagi gitu ya. Jam 6 Berarti kayak pagi. tugasnya numpuk gitu ya, sama kayak saya. Bukan numpuk, Padat maksudnya banget. waktunya aja gitu. Kalau tugasnya sih insya Allah sudah selesaikan. Tapi saat kesumama start ngaji jam 6 pagi ya, nanti ada perkuliahan jam 8. Sedangkan pengajian saya kan belum selesai, jadi saya harus balik duluan, buka laptop, harus selesaikan materi tugas, baru kembali ke pengajian lagi gitu. Terus gitu sih, kesulitan bagi waktunya aja. Kak Jenny kok keluar? Bisnis gimana Mas D? Ngefek gak? Kayaknya ya iya sih kayaknya ya. Terdampak lah ya. Kalau itu pasti iya kan. Yang jelas nggak ada produksi ya. Cuma ngabisin stok aja sih biasanya. Tapi aku masih keluar kota juga kemarin nyariin motor gitu. Itu. Kak Jen, aku mau nanya nih, kan kalau di media nih yang diberitain kan Jawa dan daerah-daerah sekitarnya yang benar-benar kelihatan dampaknya tuh sampai berapa ratus pasien, berapa ya kelihatan banget gitu ya perbedaannya kalau masalah di media antara tempatnya Kak Jen sama di Jawa gitu. Kalau di Kak Jen gimana Kak penanganan tentang si COVID-19 gitu? Ya lumayan bagus karena kebetulan di tim di provinsi semacam ada satgas gitu ya. Satgas khusus untuk corona. Jadi setiap ada tambahan walaupun yang hasil rapidnya reaktif ataupun yang positif corona selalu disebar informasinya bisa lewat media massa, lewat di YouTube ada YouTube, terus lewat media massa lain seperti koran gitu. Jadi sampai dengan saat ini kan kalau kayak di NTT positif corona udah 76 orang yang tersebar di beberapa kabupaten. Kebetulan di kabupaten tempat saya tinggal ini cuman satu yang positif. Tapi itu kan kebetulan dia itu dari kan di sini kayak ada klaster-klaster gitu ya San. Nah, dari klaster 3 itu ada udah sampai 6 di ND. Nah, yang kesulitannya di sini tuh semacam ada kebijakan sendiri-sendiri, jadi jalan-jalan tuh pada ditutup. PSBB kan Nggak ya? bisa kemana-mana. Ya sama di sini Yang juga. antar kabupaten tuh jalannya ditutup, kayak dipasang portal gitu. Ya sama sih di sini juga beberapa Sama. gang-gang tutup. Sama aja Kak Jen, di sini juga gitu. Iya, antar kabupaten tutup, jadi nggak boleh kemana-mana. Sampai segitu. Iya, kan kalau di sini nggak ada Segitunya ya. bandara tuh. Jadi kalau bandaranya kan di ND, beda kabupaten. Mau ke sana tuh nggak bisa, jalannya ditutup. Pokoknya ditutup total. Kalau yang lewat pun harus ada surat keterangan sehat bebas corona. Nah itu dapatnya dari mana? Kan nggak punya alatnya di sini. Hasil yang swab saja mesti periksanya di Kupang, di ibu kota provinsi. Ya sulit. Jadinya nggak kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana. Kehidupan serba sulit. Kayak kalau di situ kan enak, banyak sayuran tuh. Kalau di sini kan sayuran mesti dari kabupaten lain. Dari kabupaten tetangga. Sulit memang, kehidupan sulit. Dari pasar gitu. Kemarin di daerah mana itu yang sampai sebar-sebar sayuran karena nggak bisa dijual di pasar, akhirnya disebar-sebar ke orang-orang jalan-jalan di Daerah luar Pakis itu. itu kan? Kecamatan Pakis. Iya.
Iya, ada yang share di Facebook. Heeh. Iya, kebalikan di sana itu ya. Seru. Soalnya Kalau di sini pemasoknya nggak ada yang sulit. ambil, San. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa lewat. Bukannya harusnya logistik masih bisa jalan ya? Harusnya Iya, kayak logistik sayur, buah, kalau beras sih ya karena di sini kan penghasil beras banyak sawah. Jadi aman kalau beras, cuman sayur, buah itu agak sulit. Kalau obat-obatan nggak apa-apa. Iya, ada surat jalan, wajib buat surat jalan. Tapi kalau yang lain-lain ya sulit. Kayak masyarakat kayak angkutan umum, kalau angkutan umum, transportasi umum nggak bisa. Kak Jenny udah nggak kerja, Kak? Aku masih kerja, maksudnya karena kebetulan dapat SK bupatinya untuk Tubel. Berarti kalau nggak kuliah ya di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak ke kantor, nggak kantor. Yang ramai itu sekarang yang di depan-depan pasar itu loh, San. Yang kayak stand-stand ilegal gitu loh. BTW itu bukan ilegal, mereka punya izin, mereka itu PKL. Ya maksudnya ya jadi justru sing rame sih di depan. Aku kemarin ke Pasar Tumpang itu aja macet-macet ya, masih macet ya. Iya, tetap Rame pol. Gengs, aku nanya nih, kan beberapa hari yang lalu tuh pernah ada berita bahwa pembebasan napi yang besar-besaran tuh karena entah karena coronanya, entah karena apanya. Terus kan setelah itu ada berita di media bahwa menyatakan tingkat kejahatan setelah adanya kebijakan tersebut itu meningkat di beberapa daerah. Ini gimana nih di tempat-tempat teman-teman? Kalau Kalau di aku daerah belajar sini sih banyak. rata-rata sih ada, San. Rata-rata semua daerah ada kejahatannya, tapi tingkatnya yang beda-beda loh. Kalau di tempat tuh nggak ada kok. Aman. Halo? Iya aman, di sini aman kok. Nggak ada yang kayak kejahatan begal apa itu nggak ada. Oh, Kehidupan makin sulit terus orang mau gimana nyari makan. kalau kejahatan sih tetangga sebelah kehilangan motor juga. Iya, kalau yang satunya nyuri motor, udah kebawa motornya, tapi bensinnya habis. Apa sih? Tapi bersyukurlah kalau kuliah dari rumah, kuliah dari kos kan berarti jajan lancar ya. Kayaknya nambah berat badan. yang iya malah nggak Nambah dikasih berat kalau badan. mau jajan. Teman-teman ada nggak kayak tetangga gitu yang positif COVID gitu? Ada nggak? Alhamdulillah gak ada di sini. Oh gitu. Semua tak anggap ODP. Kok gitu? Biar waspada. Gini teman-teman, kan kemarin kalau ngikutin berita katanya Presiden Jokowi kan kita kan mesti berdamai dengan COVID. Nah terus ada edaran kayak pegawai-pegawai negeri kan berkantor lagi. Kalau seandainya kita yang mahasiswa juga disuruh ngampus lagi gimana? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Praktikum nggak mudeng, San. Sama. Tapi beresiko. Sama. Kalau seandainya anjurannya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim nggak ada skripsi gimana? Setuju nggak? Maksudnya skripsi itu diganti, kita kayak mengabdi di daerah-daerah terpencil, mau nggak? Kayak KKN kayak gitu. Iya. Kayak KKN. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau pandeminya masih ada sih kayaknya nggak mungkin deh diganti KKN. Soalnya kan kita nggak mudah. Kita nggak mudah Iya, buat itu masuk nggak ke mudah. kotanya orang. Iya sih. Iya juga. Tapi kan edaran udah ada pengumuman resmi ya. Udah ada pengumuman resmi dari kampus kalau kuliah online-nya kan sampai akhir semester. Berarti nggak ada kemungkinan lagi di semester ini kuliah lagi. Menunggu Iya, aja jelas semester itu. berikutnya. Dengan adanya pandemi bisa kumpul bareng keluarga. Terus di akhirnya nih, kira-kira sebagai mahasiswa apa sih yang bisa kita buat terkait pandemi ini?
Mungkin ada yang punya ide. Kalau Santoso misalnya pakai bikin aplikasi apa gitu, bantu pemerintah. Atau Mas Nusron mungkin bikin sesuatu di pesantren. Atau Mbak Vivi mungkin tugas akhirnya kayak gimana. Ada yang punya ide nggak? Kayak aku di sini kan punya pengalaman. Ada grup anakku yang SD punya grup apa untuk share tugas gitu kan via WA. Terus ada seorang dokter dia tawarin gimana kalau buat semacam ada 3 kartu ya. 3 kartu, ada kartu merah, kartu kuning, dan kartu hijau. Nah, kartu merah itu berlaku 1 bulan dan dipegang oleh orang yang barusan datang dari zona merah, dari tempat yang mungkin sudah ada yang positif corona gitu ya. Nah, saat dia datang, dia dikasihkan kartu merah, berlaku 1 bulan. Nah, semua orang yang ada dalam rumah yang mungkin melakukan kontak fisik dengan si yang punya kartu merah tadi, dikasihkan kartu kuning. Terus, yang bukan yang ada dalam rumah tersebut, yang tidak pernah melakukan kontak, dikasihkan kartu hijau. Jadi yang boleh kemana-mana itu cuman yang kartu hijau. Kartu kuning tuh selalu diawasi gitu kan. Nah, karena kartu kuning dan kartu merah itu berlaku cuma 1 bulan, berlaku cuma 1 bulan, setelah 1 bulan kan dianggap dia bebas, berarti dia nggak positif corona, berarti dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, saya berpikir kalau usulan seperti itu masuk akal juga. Kalau seandainya permintaannya kita mau berdamai dengan corona, ya kan, kita boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasa, tetapi ada batasannya dengan kartu itu, begitu. Itu kan juga nyambung kepada konsep pemetaan juga kan, warna-warnanya kan. Iya. Terkesan lebih efektif gitu kan. Iya. 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 Jadi nggak semua orang dijauhi lah, kayak pembatasannya nggak ke semua orang. Daripada kita nggak ada aktivitas. Ya, at least sih kalau kita mau langsung terjun ke masyarakat kayaknya impossible ya. Soalnya kan kita nggak punya basic kesehatan ataupun basic ilmu medis yang cukup untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Tapi kayaknya sih hal pertama yang bisa dilakukan sebagai seorang kita gitu, ya cuma edukasi ke sesama sih, ke orang-orang sekitar kita, keluarga, orang tua, atau ya sekitar kita sih, jatuhnya lebih ke sana. Hanya kalau kita mau dikira sok tahu dong kalau langsung ke masyarakat gitu sih kalau menurut. Iya benar. Ngasih pengetahuan ke sekitar ya San ya. Iya. Kalau aku sih kayaknya sih ya yang paling utama sih ya sama kayak kamu sih Sam, soalnya di sini orang sekampung aku itu orangnya tuh nggak bisa dikasih tahu. Kemarin aja dikasih tahu informasi kalau nggak dibolehin ada sholat id aja, mereka pada bantah semua. Oh ini loh kita ibadah, ibadah kok dilarang sih, pasti orangnya bilangnya kayak gitu semua. Kalau aku sendiri yang langsung terjun gitu, kayaknya sih kalau dari aku sendiri nggak mungkin kayak gitu. Ya mungkin kan dari pemahaman setiap warga kan beda. Kalau menurut saya sih kayak yang di Mbak Vivin tuh yang kayak terima sama kebijakan mungkin kurang pengetahuan aja. Kalau di Islam kan mencegah kemudaratan kan lebih baik daripada melaksanakan suatu ibadah. Jadi kalau kayak gak terima dilarang kan ya mungkin belum tahu konsekuensinya apa kalau ibadahnya itu seperti apa gitu. Mungkin sih karena di sini ya maklum lah ya, dulu sih mungkin kebanyakannya kalau orang desa itu kan pendidikannya kan ya sampai SD, kadang SD aja nggak tamat, nggak lulus gitu kan. Jadi mungkin itu yang lebih sulit. Kalau aku sih sebenarnya kebanyakannya ngobrol misalkan masalah ini ya, ngobrolinnya itu gini, sejauh apa virus ini jalan, maksudnya menular seperti apa. Terus kalau aku pribadi sendiri jaga circle sih sebenarnya, aku kumpulnya ke siapa aja, aku datengin orang itu gimana caranya, nggak sampai body contact gitu. Kalau aku sih gitu aja sih sebenarnya, sama ngasih tahu orang-orang yang biasanya kumpul sama aku ya saling ngingetin gitu aja sih sebenarnya. Iya. Intinya kan kalau
Kalau kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang mengerti, mungkin ya langkah pertama seperti yang Santoso, Mas Dede sama Mbak Vivi ya bilang tadi, Mas Nusron juga. Jadi kita mungkin memberikan informasi ke orang-orang sekitar, ke keluarga, pengetahuan, bukan hanya dengan menjaga protapnya saja, dengan mengikuti protapnya saja, tetapi mungkin memberikan mereka pemahaman kalau jikalau memang bukan hal yang terlalu urgent untuk kita keluar dari rumah, mendingan tinggal di rumah saja, aktivitasnya di rumah saja, begitu aja ya. Karena kan paling rentan ke orang yang usia, yang lanjut usia dan anak-anak. Mungkin itu Kalau saja ya. informasi yang aku baca-baca sih katanya kan yang rentan juga yang kekebalannya tingkat kekebalannya rendah. Dan aku dapat informasi juga kalau rata-rata yang pasien meninggal itu pasien yang memang kekurangan vitamin D, apa itu kekebalan? Vitamin D. Ya, vitamin D. Di samping dari segi makanan yang kurang, kita juga bisa dari berjemur itu aja untuk meningkatkan itu. Ya. Jadi selain berjemur, konsumsi makanan yang sehat dan berolahraga ya salah satunya. Lupakan diet dulu lah. Jangan lupa berolahraga. Dan sekarang gini, Raywan, konsumsi makanan yang sehat, sedangkan untuk akses kayak di Kak Jenny, distributor makanannya juga sulit kan, juga gimana nggak sinkron sama anjuran-anjuran yang ada gitu kan. Iya benar. Tapi ya dia kali maksudnya gini, sampai di sini kan berdayakan lingkungan pekarangan sekitar rumah untuk menanam sayuran dan buah. Dulunya sayur buah kita beli. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, berdayakan maksudnya mengolah. Di sini kan pekarangan rumah kan masih luas, bukan kayak di Malang. Mau tanam sayur mesti pakai pot gitu. Kalau di sini enggak. Tanahnya kan masih luas, kita rumah masih bisa dipakai buat tanam sayur. Gitu. At least organik semua. Tapi ya kalau iya. Tapi nanamnya sekarang kan panennya sebulan lagi atau 2 bulan lagi tergantung jenis sayur yang ditanam. Ya dari sekarang ditanam dari sekarang. Tapi memang kalau untuk corona ada positifnya ada negatifnya juga. Tinggal kita menikmati saja. Mungkin yang paling utama adalah sekarang seleksi alam ya. Setiap orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat bisa bertahan hidup. Kalau yang punya daya tahan tubuh rendah harus berusaha untuk lebih baik lagi. Iya kan, karena virus ini sampai kapan? Kan kita belum tahu. Namanya pandemi, kita belum bisa untuk mereka-reka akhirnya kapan. Tetapi ya seperti anjuran pemerintah, berdamai dengan corona. Yang kita jaga hanya jaga kesehatan, jaga makan, jaga asupan vitamin, gizi. Tapi kan vaksinnya belum dapat. Kalau seandainya vaksinnya sudah ketemu, kita divaksin, berarti kita punya daya tahan tubuh, ketahanan tubuh, kekebalan tubuh terhadap penyakit itu. Tetapi kalau vaksinnya belum ada ya, berarti sampai kapan WHO saja bilang corona akan berlanjut terus. Jadi baiknya gimana? Ya kita berdamai dengan corona. Iya, tapi kalau dari yang aku ambil sisi positif dari pandemi ini, kita semua warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan segala macam, kita justru kayak nggak ada ruang ya di antara kita yang memecah belah ya. Kita bersatu, ngumpulin bantuan segala macam. Kan kalau kayak dulu kan masih membatasi, oh kamu Islam, aku Kristen, kamu Hindu, aku Buddha. Dulunya kan begitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kan seperti tidak ada sekat pembatas di antara kita ya. Iya. Jadi mungkin itu semuanya lepas. Satu tujuan. Satu tujuan, iya. Tujuannya sama. Semoga semangat yang seperti ini tetap ada ya. Iya, walaupun nggak ada COVID maksudnya gitu. Ya, seperti kata Mas Dede ya, masa harus nunggu COVID untuk meningkatkan budaya kebersihan orang Indonesia. Oke, saya kira mungkin cukup ya. Oke, akhirnya saya terima kasih untuk Mas Dede, Mas Nusron, Mbak Vivi, Santoso yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembuatan video malam ini. Aja ya, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Kak Jen. Sama-sama. Malam.
Oke, jadi kita udah sampai di akhir pembahasan. Seperti yang bisa teman-teman ketahui bahwa dampaknya si COVID-19 ini cukup berpengaruh, bahkan entah itu di Jawa, entah itu di luar Jawa, bahkan teman-teman kita yang berasal dari daerah Kupang tadi itu juga dampaknya cukup berbeda jauh dengan yang ada di Jawa, di mana mereka sampai ada penutupan jalan antar kabupaten. Mereka itu mempersiapkan diri untuk menanam hasil bumi untuk konsumsi mereka sendiri, sampai segitunya gitu ya dampak si COVID-19 ini. Terus peran kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya cukup simpel sih. Kalau bisa dilihat dari kesimpulan dari video tadi, itu cuman gimana sih caranya kita mensosialisasikan caranya untuk menanggapi si COVID-19 ini dengan orang-orang di sekitar kita. Soalnya kalau misalkan kita langsung terjun ke masyarakat, kita nggak ada kuasa untuk hal-hal tersebut. Jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia, aku pengen tahu nih gimana teman-teman menghadapi si COVID-19 ini, gimana teman-teman menanggapi hal-hal kita mengenai kebijakan, mengenai apapun itu yang berhubungan dengan COVID-19. Oke, tolong tulis komentar teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah biar kita bisa tahu kalian berasal dari mana, kalian penanganan COVID-19 di daerah kalian gimana. Oke, see you next time.